Malaysia dibuat panik karena ketegasan pemerintah Indonesia. Baru-baru ini pemerintah berhasil memulangkan warga negaranya yang diperlakukan semena-mena di negeri jiran. Aparat keamanan tanah air juga mengamankan warga Malaysia yang melakukan aksi ilegal. Gak heran pemerintah Malaysia kena mental dan gak mau merusak hubungannya dengan Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Lagi-lagi Malaysia dibuat panik oleh ketegasan dari seorang Bapak Prabowo. Ulur kali ini Bapak Prabowo berhasil membawa pulang TKI yang disandra oleh Malaysia dan juga menangkap penduduk Malaysia yang ini barang-barang ilegal dari Malaysia. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung kita cek video sama-sama, Lur. Cek it out. Selamatkan nelayan yang ditangkap Malaysia. Oh, nelayan kita ditangkap ya. Indonesia berhasil menyelamatkan 2 nelayan tanah air yang ditangkap oleh Malaysia. Negeri jiran menganggap mereka menerobos masuk ke wilayah perairan secara sengaja. Namun Bakamla berhasil membawa pulang kedua nelayan yang ditangkap aparat Malaysia tersebut. Peristiwa ini sendiri terjadi di perbatasan antara negeri jiran di perairan Johor. Serah terima kedua nelayan ini bahkan disaksikan secara langsung oleh pihak imigrasi Malaysia. Padahal sebelumnya mereka menuduh 2 orang Indonesia tersebut menerobos dengan sengaja. Sebanyak 2 nelayan asal Indonesia telah diserah terimakan oleh pemerintah Malaysia lewat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Tulis pernyataan APMM. Padahal mereka di satu sisi hanya mencari ikan yang memang menjadi sumber penghidupan. Di lain sisi, keberhasilan memulangkan kedua nelayan ini gak lepas dari upaya pemerintah Indonesia. Mereka berhasil bernegosiasi dengan Malaysia agar mau melepaskan kedua nelayan tersebut. Gak heran negeri jiran langsung luluh dengan permintaan tanah air tersebut. Padahal Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru menyebut kedua nelayan sudah diinterogasi oleh Malaysia. Namun negeri jiran gak memiliki bukti yang kuat untuk menahan mereka. Mereka dipulangkan setelah hasil penyelidikan menunjukkan mereka masuk ke perairan Malaysia secara tidak sengaja karena kondisi kapal dan ketiadaan alat navigasi. Melihat kurangnya bukti untuk menahan kedua nelayan ini, Malaysia seketika langsung panik. Pasalnya mereka nggak mau hubungan dengan Indonesia menjadi kurang baik. Alhasil negeri jiran langsung mencabut tuduhan terhadap kedua nelayan tersebut. Apalagi mereka diketahui memiliki surat-surat imigrasi lengkap yang buat Malaysia semakin ketar-ketir. Pulangkan TKI yang dipersulit. Kalau enggak Indonesia semakin konsisten melindungi warganya dari tindakan keji Malaysia. Buktinya pemerintah berhasil memulangkan Ribut Uripah yang terlantar selama belasan tahun di negeri jiran. Wanita yang juga dikenal sebagai Mak Ribut ini sempat dinyatakan hilang sejak 2006. Namun dirinya ditemukan sehat walafiat dan dipulangkan ke kampung halamannya di Batang, Jawa Tengah. Gak heran kepulangan Mak Ribut ini mendapatkan sambutan haru dari warga Batang. Terlebih Istiana selaku anak sematawayang yang bersyukur bisa bertemu dengan ibundanya. Saya berterima kasih kepada semua pihak atas usaha pemulangan ibu saya. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan kembali dengan ibu kandung saya, ungkap Istiana dengan penuh haru. Mirisnya Mak Ribut ditemukan saat dirinya bertahan hidup di belantara hutan Malaysia. Bahkan wanita 56 tahun ini terpaksa tinggal di pondok sederhana dan hanya ditemani kayu bakar. Gak heran kejadian yang menimpa Mak Ribut ini membuat pemerintah naik pitam. Prabowo Subianto menegaskan enggan mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Sang presiden lebih memilih mengirimkan TKI ke tempat yang lebih ramah pekerja. Sebut saja Arab Saudi yang menjadi rumah bagi 822.000 tenaga kerja Indonesia. Gak heran langkah pemerintah Indonesia membuat Malaysia panik dan ketar-ketir. Pasalnya negeri jiran juga tengah mengalami krisis tenaga kerja. Carmelo Verlito menilai krisis ini akan berdampak pada perekonomian negeri jiran. Malaysia memiliki banyak bakat tetapi kekurangan pekerja kasar. Ini akan membatasi investasi dari perusahaan asing. Tegas CEO Center of Market Education ini. Apalagi ekonomi Malaysia sedang melambat akibat krisis tenaga kerja tersebut. Buktinya negeri jiran tahun lalu dihantam defisit karena kekurangan pekerja. Tenggelamkan kapal barang ilegal. Negara besar loh ya. Tindakan tegas Indonesia nggak cuma dilakukan dengan melindungi warga tanah air. Pemerintah juga berani menindak tegas penduduk Malaysia yang melanggar hukum. Buktinya pihak berwajib baru saja menghentikan penyelundupan narkotika dari negeri jiran.
Oknum tersebut ditangkap di pelabuhan Bakauheni setelah ketahuan membawa sabu sebanyak 12 kg. Kabarnya warga Malaysia ini terlibat dalam jaringan narkotika internasional. Dirinya disebut bakal mengedarkan barang haram tersebut ke Pulau Jawa. Di sisi lain, pemerintah juga berhasil meringkus kapal ilegal dari negeri jiran. Baru-baru ini kapal ikan yang berkeliaran di perbatasan laut Indonesia berhasil diamankan TNI AL. Gila lur ya, penyelundupan narkoba dari Malaysia itu sampai berkilo-kilo gitu, dan juga TKI Indonesia yang berada di Malaysia tidak sekali diurus lah. Bagus Bapak Prabowo mengambil tindakan yang tegas, tidak akan mengirimkan lagi TKI ke Indonesia, ke Malaysia, karena memang Malaysia kurang peduli kepada TKI Indonesia. Malaysia kurang peduli kepada TKI Indonesia sampai terlantar di hutan seperti itu 16 tahun, belasan tahun bahkan ya. Malaysia pastilah panik dan ketar-ketir karena memang kebijakan Bapak Prabowo yang tidak ingin mengirim lagi TKI ke sana, karena memang Malaysia sendiri sekarang mengalami krisis tenaga kerja lur ya. Bila tidak diambil dari Amerika, mereka bahkan bisa bangkrut Malaysia. Kurang pekerja kasar ya di Malaysia loh ya, banyak yang pintar tapi kurang pekerja kasar. Tidak seperti Indonesia yang memang pintarnya banyak, pekerja kasarnya pun banyak. Malaysia jangan selalu mencari gara-gara kepada Indonesia. Kita negara tetangga ya, yang dekat sekali kalau misalnya berperang loh ya. Kita lanjut. Usut punya usut, para oknum berupaya mencuri ikan dari perairan Nusantara. Parahnya lagi, aksi ini mereka lakukan dengan menggunakan pukat harimau. Bahkan mereka sempat melakukan perlawanan dengan menabrak kapal TNI AL hingga menyebabkan kebocoran. Meski begitu, para petugas justru bisa membekuk para pelaku. Tindakan tersebut berhasil membuat pemerintah Malaysia ketar-ketir. Pasalnya, otoritas negeri jiran berpotensi mendapat hukuman berat dari Indonesia. Harus itu. Apalagi Prabowo Subianto sempat memberi peringatan keras kepada para penyelundup. Dirinya bahkan gak ragu menindak tegas dengan menenggelamkan kapal ilegal. Menurut RI1, tindakan zolim negeri jiran telah membahayakan kedaulatan Indonesia. Apakah kapalnya ditenggelamkan? Kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kita perlu tenggelamkan kapal-kapal itu. Harus itu Pak. Tegas Pak Prabowo. Harus bikin kapok seperti itu Malaysia agar tidak lagi menganggap remeh Indonesia. Karena memang Indonesia adalah negara besar, Malaysia apa sih negara kecil ya. Saya selalu mengolok-olok Indonesia, sepertinya mereka menganggap kecil kita banget loh ya. Tapi setelah ada Prabowo, ketegasan Bapak Prabowo, mereka baru tahu Indonesia itu siapa. Macan Asia yang sedang tertidur loh ya. Mereka akan lebih garang lagi kalau misalnya mereka berani macam-macam ke Indonesia. Kita lanjut. Malaysia semakin segan. Langkah aktif Indonesia melindungi rakyatnya di luar negeri mendapat pujian dunia internasional. Sebut saja lembaga penelitian asal India, yakni Observer Research Foundation. Mereka kagum dengan sosok Prabowo Subianto yang tegas dan aktif dalam hubungan internasional. Analis memandang kebijakan luar negeri Prabowo sebagai tegas. Presiden memainkan peran sentral daripada bergantung pada Kementerian Luar Negeri. Ya iyalah. Lapor lembaga tersebut. Pandangan serupa juga disampaikan oleh media raksasa seperti media Reuters. Media tersebut kagum dengan sang presiden yang mampu membawa Indonesia makin disegani di mata dunia. Sebagai tanda bahwa ia lebih aktif di panggung global, Prabowo telah bepergian secara luas dan bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara seperti Australia, Cina, Prancis, Jepang, Rusia, dan negara-negara ASEAN. Tulis media asal London tersebut. Gak heran jika upaya aktif pemerintah membuat Perdana Menteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim mati kutu. Politikus 77 tahun ini bahkan berjanji gak akan mengusik bumi pertiwi. Pasalnya Anwar ingin hubungan Malaysia dan Indonesia jadi semakin erat. Saya tegaskan, Indonesia merupakan sahabat sejati Malaysia dan saya mengharapkan hubungan dagang dan bisnis, investasi, budaya, dan isu pekerja dapat dipertingkatkan. Ya. Tegas sang Perdana Menteri. Wajar jika Anwar Ibrahim gak mau hubungan Indonesia-Malaysia meretak. Bagaimana tidak, dirinya enggan kehilangan hubungan istimewa yang terjalin dengan Indonesia. Buktinya nilai perdagangan kedua negara menembus angka 21,1 miliar US dollar pada 2024 lalu. Gak heran Anwar Ibrahim mati-matian menghindari hubungan Indonesia dan Malaysia terusik. Iyalah lor ya, Malaysia sekarang yang tergantung kepada Indonesia, dan negara-negara ASEAN pun banyak sekali yang menggantungkan kepada Indonesia karena memang mereka tahu
kondisi Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Bapak Prabowo maju di bidang apapun, di bidang militer dan juga bidang ekonomi dan juga bidang persahabatan antar negaranya semakin erat Lur ya. Apalagi setelah bergabung di keanggotaan BRICS, Indonesia semakin dipandang di dunia dan ditakuti karena memang teman-teman negara-negara sahabat Indonesia di BRICS itu adalah negara-negara besar dan juga negara-negara yang paling ditakuti di dunia. Makanya negara sekecil Malaysia kalau misalnya macam-macam dengan Indonesia sekaligus ya habis itu ya. Sekian respon dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.